Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Aku berharap kalian baik-baik saja dan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi aku terima kasih bagi kalian yang sudah like channel aku dan terima kasih juga yang sudah mensupport aku. Dan bagi kalian yang belum, aku mohon dukungannya dari kalian, subscribe, like, dan komen agar aku bisa berkreatif lagi, berbagi cerita, kisah-kisahku. Dan kali ini temanya adalah masih hijrah, ya. Ini apa yang aku katakan di sini adalah sesuai dengan apa yang aku alami sendiri gitu loh. Nah, di sini aku ingin bercerita lagi kelanjutan yang kemarin ya. Setelah aku mimpi pulang dari umroh, aku dapat mimpi dari umroh, bukan dari maksudnya bukan ngarang-ngarang cerita. Aku pun berani sumpah dan aku berani mempertanggungjawabkan apa yang aku katakan saat ini, bukan mengada-ngada. Jadi aku benar-benar terjadi dalam hidup aku gitu loh. Ini Allah memberikan aku hidayah yang begitu besar terhadap aku sampai aku takut akan janji-janji Allah itu, karena apa yang dikatakan Allah itu adalah benar dan para rasulnya. Nah, di sini aku ingin berbagi cerita tentang mimpiku masuk ke alam barzah, dibawa ke alam barzah. Nah, waktu itu setelah dari mimpi pertama di bulan April, aku bermimpi lagi di bulan Juni kalau nggak salah ya. Aku mimpi, aku nggak pernah sebelumnya tidur berdoa secara yang Rasul ajarkan, yang secara Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya, yaitu sebelum tidur kita membaca doa, aku nggak percaya ya sebelumnya gitu, aku nggak percaya sebelumnya dulunya gitu kan, masa iya harus tidur pakai seperti baca doa seperti itu gitu kan. Nah, aku coba gitu loh, kali-kali aku mau cobalah gitu, apa benar gitu yang Rasulullah ajarkan gitu loh. Masa iya sih katanya harus berdoa, harus gini, begini, nanti kamu akan dijaga sama Allah gitu dalam doa, dalam tidurmu gitu loh, ya kan, dari gangguan gaib gitu kan. Nah, aku kan nggak percaya kan waktu itu ya. Aku kan orangnya ngeyel, susah sekali untuk mempercayainya gitu. Nah, setelah itu aku ngantuk, aku berdoa. Aku pertama yang satu aku berdoa itu baca Bismika Allahumma ayya wa bismika amun 1 kali. Terus Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul a'udzu birafalak. Qul a'udzu birabbil falak 3 kali. Lalu baca salawat Nabi 3 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Dan yang terakhir ayat kursi. Nah, setelah ketiga itu aku baca, aku tiupkan ke sini seperti ini. Lalu aku memohon perlindungan dari Allah. Aku bilang seperti ini, ya Allah, jagalah diriku, sukmaku, jiwaku, ragaku, sampai batas waktu yang engkau bangunkan. Dan aku mohon perlindunganmu dari gangguan gaib dan sihir yang telah menggangguku selama ini. Lalu aku tiup, lalu aku usap begini sampai semua kiri kanan dadaku ini sampai ke belakang, sampai ke kaki, ujung kaki sampai ke ujung kaki. Lalu aku tidur secara Nabi Muhammad ajarkan, madhab ke kanan. Aku nggak pernah bergerak mau madhab ke kiri. Aku nggak tahu kenapa. Aku tidur dalam keadaan posisi ke kanan. Nah, disitulah barulah aku bermimpi. Sudah aku dimasuk di alam bawah sadar aku, antara pulas dan tidak pulas. Lalu tiba-tiba 2 malaikat, aku nggak tahu siapa 2 malaikat itu,
Dia memakai baju hitam, mukanya hitam, kelopaknya hitam, bibirnya hitam, kulitnya hitam, yang tidak terlalu tinggi, dan membawa senjata, yang satu kayak rantai, yang satu senjatanya agak luncing, kayak tongkat gitu tapi runcing atasnya. Aku nggak tahu apa itu. Nah, di situ malaikat itu menarik aku. Keluarlah aku, enggak, pertamanya keluarlah aku dari mulutku, dari cahaya mulutku begini, tidur aku kan nggak tahu, tiba-tiba cahaya keluar dari mulutku. Nah, dari cahaya itu jadi muncullah aku gitu loh. Aku sadar, ya Allah, apakah aku udah mati? Aku bilang, ya Allah, aku belum benar-benar bertobat. Aku belum cukup menjalani tobatku. Aku bilang gitu. Sampai aku nangis-nangis, ya Allah, apa aku benar udah meninggal? Aku bilang gitu. Lalu dua malaikat itu menyamperin aku. Lalu ikut aku. Dia nggak jawab apa-apa. Cuma aku ditarik gitu. Terus ikut. Nah, aku ikut dengan beliau. Aku bilang gini, tunggu dulu. Aku bilang, wait, tunggu, aku bilang, aku mengucapkan kata dulu dengan jasadku, bodiku gitu. Ya Allah, aku bilang, tapi dia malaikat itu tidak mau mendengarkan alasan aku gitu. Aku harus ikut gitu loh. Terus aku ikut. Nah, setelah aku ikut, jalannya sih pelan ya, tapi kecepatan jalannya beliau itu, malaikat itu sangat cepat sekali, kayak Flash gitu, tau nggak film yang Flash itu, kartun di anak-anak Flash gitu, cepat sekali. Jadi jaraknya itu 1000 langkah, kita selangkah tapi seperti kayak 1000 langkah gitu, cepat sekali. Masuklah aku ke lorong di mana lorong-lorong itu tidak ada bangunan apapun, hanya lorong saja. Masuk, 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 masuk. Aku telanjang bulat di depan malaikat itu, nggak dipakaikan baju gitu loh, pas sudah berada di namanya di pengadilan Allah. Nah, di pengadilan Allah itu aku nggak lihat apapun itu deh gitu. Aku cuma ditaruh di depan api, dikumpulin api-api itu. Nah, ditaruh di kumpulan di api-api itu. Nah, di mana di situ aku lihat manusia-manusia semua, manusia-manusia yang telanjang gitu loh, sedang menunggu menunggu waktu untuk dipanggil oleh disidang sama Allah gitu. Nah, setelah itu kita menunggu, kita nggak saling kenal gitu loh, nggak ada mulut yang bisa bicara, nggak ada. Di situ manusia semua terkumpul, kita tidak bisa komunikasi satu sama lain. Ada apa ini? Kenapa di sini? Kenapa harus begini gitu? Tidak ada. Mereka semua terdiam, sedih, nangis, bahkan ada yang menjerit. Semua menjerit, semua nangis, semua rasa ketakutan. Loh, aku lihat kiri kanan, apa ini, tempat apa ini, aku bilang gitu di dalam hati ngomongnya, nggak bisa, mulut ini sudah terkunci, tidak bisa ada yang ngomong gitu, hanya hati aja. Aku di mana ini, aku bingung gitu loh. Aku lihat kiri kanan manusia, tidak ada anak-anaknya, semua manusia yang muda di usia sekitar 30 sampai 32 tahun, nggak ada yang tua gitu loh. Loh, kemana ini, tempat apa, kenapa kita telanjang begini gitu. Semuanya itu api, di belakang kita api, jadi kalau ke kanan ke kiri kita api, ke kanan ke depan tuh kayak kayak kamu tahu nggak, pengadilan gitu, kayak orang yang mau diadilin. Jadi ada bangku yang besar, bangkunya Allah. Aku nggak tahu bangku apa ya, tapi di sini di sebelahnya ada Nabi Muhammad. Aku nggak tahu itu nabi atau siapa ya, aku kurang paham. Yang jelas itu ada seseorang gitu di situ, terus ada malaikat di situ ada pas dimulai gitu. Ini sebelum dimulai ya, ini masih kosong bangku, ini dakwah untuk terdakwa di sidang, dan ini aku nggak tahu siapalah ya, aku kurang paham. Nah, setelah setelah disidang, setelah dimulai persidangan itu, nah setelah disidang, satu wanita dipanggil. Wahai hambaku, katanya. Aku dengar suara gitu. Aku sedang hanya melihat, aku seperti kayak menonton gitu loh. Lalu dipanggil si A binti misalkan
misalkan Maryam binti Pulam gitu disebutkan. Terus lalu Allah, aku mendengar suara, aku nggak tahu itu siapa, mungkin itu Nabi Muhammad, entah itu Nabi itu, entah itu cahaya apa gitu, cahaya itu bersuara, wahai hambaku, katanya, apa yang engkau bawa, apa yang engkau bawa. Nah, lalu tiba-tiba buku itu hadir gitu loh. Nah, dibacakanlah oleh malaikat Rokib dan Atib gitu loh. Nah, Rokib dan Atib itu adalah saksi hidup kita, di mana perbuatan baik dan buruk kita itu dicatat sama Rokib dan Atib dengan si detail-detailnya, dengan tidak ada kesalahan, tidak ada yang luput dari kesalahan. Semuanya tercatat rapih di buku itu. Nah, dibacakanlah itu semuanya, dibacakanlah binti ini, terus manro buka, terus Ismanta, ditanyakan nama Anda, terus jadi yang bicara itu bukan mulut kita gitu. Jadi nanti yang bicara, oh, aku yang melakukan kejahatan saat waktu aku hidup mencuri, dan aku memakan ini rezeki. Pokoknya bukan mulut kita. Jadi mulut kita ini, kita mau ngomong itu susah, nggak bisa. Tapi mulut kita tuh seperti biasa begini, nggak bisa gitu loh. Kita mau ngomong, mau berbohong pun nggak bisa. Semua tangan dan kaki ini yang mengucap. Tidak ada pertolongan selain perbuatanmu lah yang bisa menolongmu. Nah, itu dialah. Aku tahu jawabannya waktu aku melewati jembatan Siratal Mustaqim, hanya perbuatanmu lah yang bisa menolongmu. Nah, di situ pasti pengadilan Allah. Kenapa kamu tidak menutup auratmu? Nah, apakah tidak ada yang datang kepadamu untuk memberikan nasihat kepadamu? Allah bertanya seperti itu. Terus, kenapa kamu tidak menutup auratmu? Katanya seperti itu. Kalau sudah tidak, kenapa kamu tidak mau menutup? Gitu. Lalu setelah itu dijawablah sama dia alasannya yang gimana gitu ya, alasannya yang karena dia belum siap, hatinya belum siap. Ngomong seperti Allah, bukan Allah cahaya itu ngomong lagi, bilang, kenapa harus menunggu hatimu dengan siap? Apakah ke surga Allah? Kenapa di surga, kenapa apa ya yang dikatakan cahaya itu? Aku agak sedikit lupa sih. Bukan ke surgamu, apa sih katanya, surgamu itu tidak harus menunggu hatimu yang siap. Apa sih, aku pokoknya intinya seperti ini. Kalau sudah waktunya untuk kalau yang sudah harus diwajibkan untuk menutup aurat, ya harus menutup aurat, tidak perlu menunggu hatinya gitu loh. Mau hatinya sebusuk apapun, kalau sudah Allah memerintahkan menutup aurat, maka tutuplah auratmu. Jagalah auratmu gitu. Tidak boleh diumbar-umbar gitu loh. Harus segera, jangan menunggu hatimu belum siap, hatimu belum dipanggil. Jadi, dan itu Allah cahaya itu bukan Allah, maksud saya, maaf. Maksudnya cahaya itu yang bicara seperti itu kepada aku, kepada si wanita itu, maaf, bukan aku, si wanita itu. Kalau sudah waktunya dipanggil untuk, maksudnya kalau waktunya, maksudnya supaya berhijab, ya berhijab lah gitu loh. Udah diwajibkan kan bagi umat Islam gitu, bagi wanita untuk segera menutup auratnya gitu kan. Nah, seperti itulah intinya gitu. Nah, setelah itu, apakah ada lalu malaikat itu, Allah, maksud aku, maaf, cahaya itu bilang, apakah kamu ada pembela? Dia bilang gitu, pembela gitu. Yang ditanyakan tuh banyak, yang ditanyakan sama cahaya itu banyak gitu loh. Dan di situ aku melihat, aku nggak tahu ada seseorang yang tinggi besar, yang mungkin itu adalah wakil hakim Allah. Aku nggak tahu ya itu Nabi Muhammad atau tidak. Orangnya tinggi besar, gagah, badannya harum. Aku menunggu di sidang aja, wanginya itu sampai
wangi banget, sampai aku masih berasa wanginya seperti apa. Dan ada lagi maksud aku seperti itulah ya, aku nggak mau cerita tentang yang siapa aja di pengadilan itu, aku tidak mau cerita, takut aku nanti dihujat, dikatain halusinasi atau apa. Mungkin siapa aku gitu gitu kan. Akunya hanya wanita pendosa kok, kenapa bisa melihat seperti hal itu gitu. Demi Allah ini aku kasih tahu gitu loh, ini yang aku alami gitu loh. Nah, sesudah itu tidak ada pembelanya gitu loh. Nah, sudah tidak ada pembelanya, lalulah dipanggil neraka gitu. Ya Malik, katanya, kata wakil hakim itu, ya Malik, bawalah dia gitu. Nah, dibawalah dia ke neraka. Nah, setelah itu dipanggil lagi satu lagi dipanggil, ditanyakan amal perbuatannya, terus harta yang kamu bawa, terus kamu di mana saja harta yang kamu keluarkan gitu. Terus di jalan apa, maksudnya harta apa yang kamu dapatkan waktu di dunia, dengan cara apa. Terus si perempuan lagi nih, aku nggak dikasih lihat lelaki gitu, si perempuan lagi nih yang dikasih lihat sama aku gitu. Terus orang ini penuh pendosa gitu loh, tapi dia banyak beramal gitu loh, tapi tidak sholat gitu loh. Percuma kan gitu, apa artinya kalau beramal tapi tidak sholat, sama aja berjalan dengan satu kaki gitu loh. Tapi beruntungnya si wanita ini dia punya si pembela. Nah, si pembela ini adalah siapakah, wahai hambaku, katanya, apa yang kamu apakah kamu punya pembela, dia bilang gitu. Nah, si malaikat ini, si wanita ini, iya, anakku, aku telah didik anakku, aku bawa dia, aku ajarkan dia tentang agamaku, aku bilang gitu. Nah, maka tiba-tiba si anak itu dihadirkan di pengadilan Allah itu. Nah, tiba-tiba cahaya itu muncul, tiba-tiba di hadapan itu, lalu muncullah si anak itu. Dia bilang, mengucap seperti ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya malaikat. Dia bilang seperti itu. Nah, lalu si anak itu bicara, wahai yang mulia, katakanlah apa yang bisa membuat ibuku bebas dari api neraka. Nah, lalu menjawab, wahai hambaku, apakah kamu bisa membacakan surat, aku nggak tahu surat apa ya, yang jelas di surat A, B, C, D, yang Allah, yang cahaya itu perintahkan, dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab, lalu dia ditimbang buku dengan badannya, dia disuruh naik. Nah, si anak ini sudah bisa menolong ibunya. Lalu cahaya itu tidak begitu saja untuk membiarkan dia masuk ke surga. Lalu ditimbanglah si anak itu dengan buku. Nah, si anak ini dengan si ibu ini ditimbang di situ. Nah, buku. Nah, ternyata timbangannya lebih besar ke anaknya. Nah, berarti dia bisa masuk surga. Dibawalah ke surga. Wahai Ridwan, kata si cahaya, aku nggak tahu ya itu siapa, entah itu nabi, entah itu siapa. Wahai Ridwan, katanya, ialah bahasa Arab, ialah ruhada to you, maksudnya ialah pergi bersama kamu gitu loh, maksudnya seperti itu. Nah, disitulah aku menunggu giliran lagi, dipanggil lagi. Aku di situ nangis yang senangis-nangisnya. Ya Allah, jangan biarkan aku masuk ke neraka jahanam. Aku bilang, berikan aku kesempatan untuk yang sekian kalinya lagi aku memperbaiki diriku lagi. Aku mohon ya Allah, aku mohon, bangunkan aku cepat. Aku ingin sholat, aku ingin melakukan perbuatan-perbuatan
yang baik di dunia ini. Aku ingin menolong sesama, aku ingin membantu sesama. Pokoknya aku ingin melakukan yang terbaik, melakukan yang baik-baik. Aku tidak mau masuk neraka, ya Allah. Izinkan aku mohon sekali lagi. Aku mohon sekali lagi, ya Allah. Aku nggak sambil nangis-nangis seperti itu. Tiba-tiba aku sudah berada di kasur. Aku bangun dengan kaget, sekaget-kagetnya, seperti aku ketimpa, oh, kamu tahu nggak, ketimpa lemari besar, ketimpa, blek, terus aku kaget, langsung begitu. Terus aku nangis, ya Allah, aku masih bisa diberi kesempatan, aku bisa diberi kesempatan untuk hidup lagi, diberi kesempatan. Aku pikir aku udah mati waktu itu, aku udah mati, aku nggak bisa lagi bangun ke dunia untuk melakukan kebaikan lagi. Aku bilang itu, aku mohon. Di situ aku bersyukur aku masih bisa diberi kesempatan, dan disitulah aku memulai di bulan Januari, di bulan Oktober. Di bulan Oktober aku berhijrah, meniatkan diri, ya Allah, mulai saat ini, detik ini, aku menutup auratku. Aku tidak mau lagi pakai pakaian seksi, aku tidak mau lagi menggunakan yang tidak menutup auratku, karena di sana ada balasan-balasannya. Nanti aku ceritakan apa balasannya di sana, neraka apa aja yang ada di sana. Nanti aku kasih tahu lagi. Asal lagi di episode selanjutnya. Aku di sini hanya menceritakan tentang pengadilan Allah, dan aku mohon kepada kalian semua yang masih tidak menggunakan hijab, yang tidak menutup aurat, aku mohon dengan sangat kalian menutup auratnya, karena benar-benar pedih sepedih-pedihnya. Hukuman Allah itu tidak lepas. Sedikit dosa apapun yang kita perbuat dipertanggungjawabkan di akhirat, dan itu tidak pernah lepas, harus dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun dosanya, dicatat rapi, sangat rapi. Marilah kita melakukan kebaikan dengan sesama, menolong orang tanpa pamrih, dan menolong orang tanpa belas kasih dan tanpa imbalan apapun. Harus penuh dengan ikhlas dalam menjalani segala sesuatunya. Apapun rintangan, apapun yang Allah berikan, kita harus mensyukurinya. Walaupun kita dikasih penyakit, kita harus tetap bersyukur kepadanya, karena itu memupus dosa kita, sedikit memupus dosa kita. Nah, pesanku satu untuk wanita yang di luar sana, ayo tutup auratmu segera. Jangan sampai menunggu panggilan, menunggu hati nurani. Mari tutuplah segera, karena akan ada ajab yang lebih pedih dari itu. Nah, untuk teman-temanku sekalian ya, terima kasih untuk mendengar dan menceritakan, untuk mendengar kisah ceritaku, dan saksikan terus episode selanjutnya. Aku akan cerita lagi bagaimana neraka-neraka di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.